Assalamualaikum. Saya Soeb Abdurrahman Nisyam dari Politeknik Negeri Cilacap akan menjelaskan tentang mikrobiologi. Pengertian dan sejarah mikrobiologi. Salah satu cabang ilmu pendidikan yang cukup besar dan penting dalam peranan kehidupan adalah mikrobiologi atau ilmu biologi yang mempelajari tentang organisme-organisme kecil, khususnya bakteri, fungi, algae, protozoa, archaea. Mikroorganisme memiliki susunan sel, yaitu uniseluler dan atau tersusun dari satu sel, dan multiseluler atau tersusun atas beberapa sel. Ia dikatakan cukup krusial karena dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kualitas hidup manusia, semisal sebagai pengelolaan limbah, pengembangan iptek dan bidang rekayasa genetik, dan beberapa digunakan untuk obat maupun herbal serta lain sebagainya. Tidak hanya itu, dalam penggolongannya, virus juga termasuk di dalamnya, walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dianggap makhluk hidup. Ia dianggap benda mati karena dapat dikristalkan atau tidak memiliki sel atau aseluler, dan dikatakan hidup karena dapat mereproduksi diri dalam inang. Mikrobiologi dibagi menjadi dua bidang besar, yaitu 1. Mikrobiologi dasar. Di bidang ini mempelajari berbagai struktur fisik dan reaksi kimia mikroorganisme sehingga dapat menjadi model dalam mempelajari proses biokimia dan genetik pada organisme lainnya. 2. Mikrobiologi terapan. Pada bidang ini mempelajari tentang penggunaan ilmu mikrobiologi dalam memecahkan masalah praktis dalam kedokteran, pertanian, dan industri. Tetapi mikrobiologi umumnya merujuk pada aspek non-medis. Beberapa ilmuwan sejarah mikrobiologi. Yang pertama, dua ilmuwan besar yang dikenal pada masanya, yaitu Martinus Weijenreich sejak tahun 1851 hingga 1931 dengan teknik pengayaan budaya. Dalam teknik ini, mikroorganisme diisolasi dari alam dan ditumbuhkan di laboratorium dengan memanipulasi nutrisi dan kondisi inkubasi. Kedua, Sergei Winogradsky sejak tahun 1856 hingga 1953 dengan konsep chemolithotropi. Ia mempelajari bakteri yang terlibat dalam siklus nitrogen dan sulfur siklus. Konsep chemolithotropi ini ialah inisiasi yang terkait dengan hubungan antara oksidasi senyawa anorganik dengan konservasi energi. Kemudian Louis Pasteur sejak tahun 1822 hingga 1895 ia mempelajari tentang proses fermentasi rasa asam pada anggur dan membuat sebuah vaksin rabies. Dengan teorinya adalah seluruh kehidupan asalnya dari telur dan seluruh telurnya asalnya dari sesuatu yang hidup. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek sejak tahun 1632 hingga 1723 ia membuat mikroskop berlensa untuk mengamati mikroorganisme dari air hujan, air laut, dan suatu alat pengorekan gigi. Ia menemukan berbagai benda bergerak dan menyebutnya dengan nama animalcule, yaitu sejenis mikrobas misal algae, protozoa, dan bakteri. Kemudian Robert Koch sejak tahun 1843 hingga 1910. Penelitian yang dilakukannya membuahkan hasil tentang mikroorganisme. Koch mengumumkan bahwa materi penyebab penyakit TBC, difteri, tifus, kolera, gonoru, dan antraks, dan jadi proses biologi pada mikroorganisme ini berperan dalam kehidupan. Kemudian masuk ke dalam virus.
Virus secara struktural terdiri dari 3 bagian, yaitu kapsid, merupakan lapisan pembungkus tubuh virus yang berupa protein. Kemudian kepala virus yang terdiri materi yang berisi dari materi genetik atau asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Kemudian yang terakhir, ekor, merupakan bagian tubuh virus yang penting untuk melekatkan diri pada sel serta untuk memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Penyebab infeksi virus pada umumnya: yang pertama, infeksi virus pada saluran pernapasan; kedua, infeksi virus pada saluran pencernaan; ketiga, infeksi virus pada kulit; keempat, infeksi virus pada hati; dan kelima, infeksi virus pada sistem saraf. Kemudian yang baru-baru ini adalah COVID-19. Pada awal kemunculannya, beredar kabar virus corona berasal dari hewan, yakni kelelawar, dan belakangan dikabarkan juga muncul dari terenggiling. Namun, tidak hanya itu, sempat pula beredar kabar bahwa virus yang satu ini merupakan buatan manusia, dan kabar terakhir itu menjadi spekulasi yang menyedot atensi masyarakat global, termasuk di Indonesia. Dua negara adidaya dunia, yang pertama Amerika Serikat dan Cina, sempat terlibat saling tuding perihal asal-usul virus corona jenis baru ini. Tapi para peneliti yang dipimpin oleh seorang ahli biologi bernama San Lucio di Ohio State University mengatakan tidak ada bukti kredibel virus ini dibuat secara genetik. Jadi, menurutnya mereka sudah mengurutkan genom virus ini. Virus corona merupakan keluarga besar dari virus yang dapat menyebabkan penyakit dengan tingkat keparahan luas. Menurut San Lucio, SARS dan MERS yang malah berasal dari kelelawar. Jadi tidak mungkin corona merupakan virus buatan manusia yang dibuat di dalam laboratorium. Peneliti juga yakin virus ini berasal dari alam dan bukan buatan manusia. Kemudian kita masuk ke dasar-dasar mikrobiologi. Pengelompokan dunia kehidupan berdasarkan struktur sel dan evolusinya. 3 garis evolusi dasar hidup. Yang pertama, Archaea, yaitu dunia Archaea berdivisi 2 filum. Kemudian Bacteria, yaitu dunia Bacteria berdivisi 23 filum. Dan yang terakhir Eukarya atau 4 dunia, yang terdiri dari fungi, jamur yang terdiri dari 4 filum, protista yang terdiri dari protozoa, algae, slime mold, water mold, plantae yaitu tumbuhan, dan animalia hewan. Pengertian dan klasifikasi dari Archaea, Bacteria, dan Eukarya. Yang pertama, Archaea adalah salah satu dari kelompok organisme prokaryotik bersel tunggal atau organisme yang tidak memiliki nukleus sel. Archaea dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu metanogenik, yang mampu menghasilkan gas metana; halofilik, ia mampu tinggal di tempat yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi; thermosidofilik, ia mampu tinggal di tempat dengan suhu yang sangat tinggi dan sangat asam. Kemudian kedua, bakteria. Bakteria adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel dan termasuk dalam domain prokariota yang berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Bakteria juga disebut dengan kingdom Monera yang dibagi menjadi 1. Cyanobacteria, yaitu kelompok ganggang hijau biru yang mampu berfotosintesis dan menghasilkan materi organik. Kemudian bakteria sendiri atau bakteria heterotop
yaitu kelompok bakteri yang tidak berfotosintesis, hidup bebas atau sebagai parasit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian yang ketiga, eukarya atau eukariotik adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel bermembran lain. Nah, pembagian dari eukarya sendiri terdiri dari pertama, kingdom protista yang dikelompokkan menjadi protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Lalu kingdom fungi dikelompokkan diantaranya ialah Basidiomycota, Ascomycota, Zygomycota, dan Deuteromycota. Lalu kingdom Plantae mengelompokkan menjadi Bryophyta atau lumut, Pteridophyta atau paku-pakuan, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbunga. Dan yang terakhir adalah kingdom Mammalia. Dikelompokkan diantaranya ialah Porifera, Coelenterate, Platyhelminthes, Nanohelminthes, Annelida, Mollusca, Actinodemata, Arthropoda, dan Chordata. Struktur dan fungsi penyusun sel mikroba tanpa organel yaitu bakteria dan archaea atau prokariotik. Yang pertama ada membran sitoplasma. Membran sitoplasma atau plasma adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Fungsinya sebagai medium terjadinya reaksi kimia sel, sebagai tempat di mana zat baru disintesis untuk keperluan sel, dan dapat mengekalkan bentuk dan kekalan sel. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk memperbesar. Fungsinya memberi bentuk sel dan sebagai penyokong serta melindungi sel di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah flagella dan cilia. Ia adalah alat gerak atau mobile organ berbentuk cambuk dalam sejumlah organisme bersel satu, berfungsi untuk menggerakkan cairan di atas permukaan jaringannya. Kemudian keempat, kapsul dan selang layar atau lapisan lendir adalah lapisan yang terluar dari bakteri yang menyelimuti dinding sel. Lapisan ini memiliki ketebalan yang bervariasi di setiap jenis-jenis bakteri. Lapisan tebal tersebutlah yang disebut dengan kapsul, dan lapisan tipis yang disebut dengan lapisan lendir. Fungsinya sebagai pelindung sel, menjaga sel agar tidak kering, membantu peletakan dengan sel bakteri lain atau pada substrat. Dan yang kelima, nukleoid adalah wilayah sel yang berisi materi DNA primer yang meliputi beberapa protein dan enzim yang menuliskan DNA dan RNA, serta membantu pertumbuhan sel. Fungsinya satu, untuk mengendalikan aktivitas sel dan reproduksi. Kemudian yang keenam adalah kromosom. Kromosom adalah struktur di dalam sel berupa garis panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Fungsinya sebagai penyimpan kode genetik, sebagai penentuan seks, sebagai pengendalian divisi sel, pembentuk protein dan penyimpanan, dan yang terakhir di dalam tubuh makhluk hidup berfungsi membawa gen yang di dalamnya terdapat materi genetik atau DNA dan RNA. Kemudian ribosom. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat di dalam sel.
Fungsinya: 1. Menyediakan perancah untuk perakitan molekul yang terlibat dalam sintesis protein atau untuk mensintesis protein. Kedua, bertindak sebagai antibiotik. Ketiga, mengikat mRNA dan membantu memulai translasi. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah endospora dan eksospora. Nah, endospora adalah struktur tahan yang diproduksi oleh bakteri untuk bertahan hidup di bawah kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Fungsinya sebagai alat perkembangbiakan sekaligus bentuk pertahanan. Eksospora adalah bakteri resisten lain yang diproduksi terutama oleh jamur dan gagang untuk bereproduksi dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Fungsinya untuk memproduksi bakteri baik yang terutama diproduksi oleh jamur. Struktur sel mikrobia. Sel adalah unit fisik paling kecil dari organisme hidup. Terdapat 2 tipe sel, yakni sel prokariotik yang merupakan tipe sel bakteri dan alga biru atau cyanobacteria. Kemudian sel eukariotik. Sel ini adalah tipe sel jasad yang dengan tingkat lebih tinggi terhadap bakteri. Struktur sel prokariotik. Pertama, memiliki ukuran yang jauh lebih kecil daripada sel eukariotik. Jumlah bakteri yang disebut Pseudomonas. Ukurannya hanya 0,4 sampai 0,7 mikron dengan diameter dan panjang 2 sampai 3 mikron. Kemudian tidak memiliki organel seperti pada mitokondria, kloroplas, serta aparat Golgi. Kemudian inti sel prokariotik tersebut tidak memiliki membran. Lalu struktur sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki inti sejati yang diselimuti dengan membran inti. Inti sel tergantung bahan genetis berbentuk genome atau DNA yang menyusun dalam suatu kromosom. Di dalam kromosom ada DNA yang berasosiasi pada suatu protein yang dikenal sebagai histon. Kromosom bisa mengalami pembelahan melewati proses mitosis. Pembagian divisi protista. Protista rendah atau prokariotik terdiri dari bakteri, Rickettsia dan Chlamydia, mikroplasma, archaea bakteri, metanogen halofil ekstrim, dan thermoacidophils. Protista tinggi atau eukariotik terdiri dari algae, protozoa, jamur, dan jamur belendir. Terdapat perbedaan antara protista tinggi dan protista rendah, yaitu pada protista tinggi, pertama, inti sel diselimuti oleh membran nukleoplasma, kromosom, dan kromatin. Kedua, retikulum endoplasmanya halus dan sebagai tempat sintesa lemak. Ketiga, multiseluler dan multiseluler. Keempat, retikulum endoplasmanya kasar dan sebagai tempat sintesa protein. Kelima, sudah dapat terkompartementasi atau dapat mengkompartementasi sendiri. Pada protista rendah, pertama, struktur sel lebih sederhana. Inti sel tidak diselubungi oleh membran inti. Inti sel terdiri dari kromosom tunggal yang panjangnya sekitar kira 1 mm dalam keadaan terbuka. Sitoplasma di dalamnya terdapat organel yang lengkap seperti sel eukariotik. Kelima, yaitu bersifat uniseluler. Kemudian masuk ke bakteri. Bakteri berkembang biak secara binar atau dengan pembelahan binar. Bakteri merupakan sel tunggal yang akan membelah menjadi 2 sel anak yang identik.
Bentuk dan susunan bakteri. 1. Fokus bulat, sifatnya bergerombol seperti buah anggur. Contoh spesiesnya adalah Staphylococcus aureus. Kedua, berderet seperti rantai. Contoh spesiesnya adalah Staphylococcus diogenes. Ketiga, berbentuk dua-dua seperti lancet. Contoh spesiesnya adalah Diplococcus pneumonia. Kemudian yang kedua, basil atau batang, sifatnya soliter. Kemudian contoh spesiesnya adalah Salmonella typhi yang dapat menimbulkan tifus. Kemudian kedua, berderet. Contoh spesiesnya adalah Bacillus anthracis, dapat menimbulkan penyakit antraks. 3. Basil tahan asam. Contoh spesiesnya adalah Mycobacterium tuberculosis yang dapat menimbulkan TBC. Nah, struktur sel sendiri juga ada struktur sel sendiri, terdapat juga adalah yang nama pili atau filiae, yaitu seperti tonjolan mirip rambut yang digunakan untuk alat perlekatan. Plasmid adalah DNA ekstra kromosom yang bentuknya sirkular, kemudian yang mengkode protein fungsional. Kemudian dinding sel yang merupakan penunjang dan pelindung bagi isi yang terdiri dari mukopeptida yang kaku. Kemudian kapsul mukosa yang terdiri dari polisakarida, tetapi tidak semua bakteri memilikinya, khusus untuk spesies Klebsiella. Dan yang terakhir adalah flagella, adalah alat gerak, tetapi tidak semua bakteri mempunyai flagel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.